Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Pertama-tama perkenalkan saya Bunga Rifanisa Alzana dengan NIM 11220303, lalu dengan Saya Putri Delvia Hartita dengan NIM 11220304. Saya Apriliana dengan NIM 11220011. Saya Rahma Amalia dengan NIM 11220167. Oke, untuk slide selanjutnya adalah tentang pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Di sini yang pertama yaitu ukuran penyebaran simpang rata-rata. Simpang rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Simpang rata-rata dinyatakan dengan rumus seperti berikut, yang dibagi menjadi data tidak berkelompok dan data berkelompok, yaitu data tidak berkelompok sebagai SR sama dengan 1/R sigma X dikurang X. Untuk data berkelompoknya, SR sama dengan 1/N sigma F X dikurang X. SR di sini merupakan simpang rata-rata, N itu banyaknya nilai, X-nya ya, itu nilai data, X selanjutnya rata-rata hitung atau mean, F yaitu frekuensi kelas data berkelompok. Next. Di sini kita bisa melihat ada dua contoh soal dari simpang rata-rata ini. Yang pertama yaitu data tunggal. Di sini contoh soalnya yaitu diberikan data seperti berikut. 10, 12, 15, 18, 20. Hitunglah simpang rata-rata dari data berikut. Di sini cara penghitungannya yaitu SR sama dengan 10 dikurang 15. Nilai 15 itu merupakan nilai tengah dari data yang ada di sini, lalu ditambah 12 dikurang 15, ditambah 15 dikurang 15, ditambah 18 dikurang 15, ditambah 20 dikurang 15 per 5. Sama dengan 10 ditambah 3, ditambah 0, ditambah 3, ditambah 5 per 5 sama dengan 4,2. Selanjutnya yaitu data berkelompok. Di sini ada data berkelompok 21 per 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, dan juga ada interval dari data-data di samping. Lalu ada frekuensinya dengan jumlah frekuensi 30, lalu ada XI yaitu nilai tengah antara data 1 dan data 2. Lalu ada FIXI yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah dengan jumlahnya 915. Lalu ada XI dikurang X dan selanjutnya ada FI XI dikurang X yaitu nilai FI dikali dengan nilai XI dikurang X. Di sini juga ada nilai X yaitu jumlah nilai FI XI dibagi jumlah nilai FI. Lalu nilai simpang rata-ratanya adalah jumlah nilai FI XI dikurang X yaitu 145 dibagi FI yaitu hasilnya 4,833. Nah, standar deviasi yaitu mengukur penyebaran data dari rata-ratanya. Ini dihitung sebagai akar dari rata-rata kuadrat simpangan data dari rata-rata.
Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Nah, di sini ada rumus deviasinya, standar deviasi. Ada standar deviasi tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Lalu di sini ada contoh soalnya juga. Di sini ada contoh soal tanpa berkelompok, data tanpa berkelompok, yaitu yang pertama kita hitung min, sehingga X mewakili min, sampel, dan min itu angka soal di atas. Lalu kita jumlahkan kelima angka tersebut, lalu kita bagi kelima angka tersebut dan kita bagi jadi semua angka soal ditambah 5 dan jumlahnya 450 dan dibagi, lalu 45 dibagi 5 yaitu 9, lalu kita tambahkan 0, maka rata-rata itu 90. Nah, ini yang di kotak merah itu rata-ratanya aku tandain. Lalu itu ada 82 dikurang 90, hasilnya itu negatif 8. Lalu kita kasih kuadrat, terus ditambah 3 kuadrat. 98 dikurang 90 yaitu 8. Lalu 89 dikurang 90 adalah 8. 89 dikurangi 90 hasilnya negatif 1. Lalu seterusnya dibagi menjadi 4, kita tambahkan semua angka tersebut dan selesai. Lalu kita tambahkan semua hasilnya yang di bawah ini. Kita tambahkan, lalu hasilnya itu 5.958. Lalu kita masuk ke soal berkelompok. Di sini ada datanya, internalnya, lalu ada frekuensinya, nilai tengah. Di sini ada nilainya 44 min 8, lalu FI-nya ada 3, XI-nya 46, XI-nya itu 138, XI per X-nya itu min 13, XI min X-nya itu 169, FI XI min X pangkat 2 itu 570 dan seterusnya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu sigma FI, yaitu 2360 yang di bawah ini, yang FI XI itu ada hasilnya. Lalu kita bawahnya yaitu ada sigma FI yaitu 40. Nah, 2360 dibagi 40 yaitu hasilnya 59. Nah, ragam S yang disimbolkan S kuadrat yaitu 1 per M. Dikalikan dengan sigma FI, lalu dikalikan dengan sigma FI tadi, dikalikan juga dengan kuadrat XI dikurang X pangkat 2. Hasilnya 1 per 40, lalu dikalikan. Dan mendapatkan hasil dari FI XI yang tadi ini yang di atas, itu 1740. Lalu kita tambahkan hasil semua ini, dapat hasil 43,5. Mungkin cukup, seterusnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh kumpulan data tersebar dalam interval antara kuartil pertama, yaitu Q1, dan kuartil ketiga, yaitu Q4.
Q3. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Untuk rumus kuartil sebagai berikut. 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada contoh soal dari kuartil data tunggal. Di sini terdapat contoh soal data tunggal jangkauan kuartil dengan data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, dan 9. Pertanyaannya, hitunglah Q1, Q2, Q3, dan jangkauan kuartil dari data tersebut. Di sini cara menjawabnya, urutkan data terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar, sehingga didapat data 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13. Untuk rumus Q1, Q2, dan Q3, rumus Q1 N ditambah 1/4, untuk Q2, 2 dikali N ditambah 1/4, untuk Q3, 3 dikali N ditambah 1/4. Untuk menghitung Q1, kita menggunakan rumus N ditambah 1/4. N di sini adalah jumlah data yang ada pada soal, yaitu ada 11. 11 ditambah 1/4, hasilnya sama dengan 3. 3 bukanlah jawaban, tetapi urutan dari data yang ada. Urutan data ketiga yaitu adalah 5. Jadi, Q1 adalah 5. Untuk Q2, rumus menghitungnya 2 dikali N ditambah 1/4. Di sini N sama dengan 11 ditambah 1/4 dikali 2 sama dengan 6. 6 adalah urutan data dari data. Maka Q2 didapat 7. Untuk Q3, 3 dikali N ditambah 1/4. 11 ditambah 1 sama dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, maka didapat urutan data ke-9. Urutan data ke-9 di sini adalah 11, jadi Q3 adalah 11. Jadi didapatlah Q1 5, Q2 7, Q3 11. Untuk menghitung jangkauan kuartilnya didapat rumus 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Dan didapatkan 1/2 dikali 11 dikurang 5. 1/2 dibagi 6 sama dengan 3. Dan didapat jangkauan kuartilnya adalah 3. Berikutnya adalah contoh soal kuartil data berkelompok. Di sini contoh soal data berkelompok jangkauan kuartil. Soalnya tentukan Q1. Di sini terdapat nilai dan frekuensi. Terdapat nilai 10 sampai 20, 21 sampai 31, 32 sampai 42, 43 sampai 53, 54 sampai 64, 65 sampai 75. Dan terdapat frekuensi 9, 11, 17, 12, 8, dan 3. Langkah pertama untuk menjawabnya, pertama kita jumlahkan jumlah data pada kolom frekuensi, yaitu 9 ditambah 11, ditambah 17, ditambah 12, ditambah 18, ditambah 3. Maka didapat jumlah data 60. 60 dilambangkan dengan N kecil sama dengan 60, yaitu 60 jumlah frekuensi. Lalu kita tambahkan kolom FK frekuensi kumulatif di samping kolom frekuensi. Untuk baris pertama kolom FK diperoleh dari kolom data frekuensi pertama, yaitu 9. Kemudian dijumlahkan dengan data di bawahnya sehingga terdapat FK 9, 20, 37, 49, 57, serta 60. Di sini, untuk menghitung data berkelompok, terdapat rumus letak Q1. Rumus Q1, 1/4 dikali N. Sama dengan 1/4 dikali N. N adalah jumlah frekuensi tadi, 60, jadi N kita ganti dengan 60. 1/4 dikali 60 sama dengan 15. Sekarang kita akan menghitung rumus Q1 yang sebenarnya,
yaitu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK dibagi FQ dikali panjang kelas. Untuk menjawabnya, untuk TB yaitu panjang kelas yang paling depan, yang 21 ini, dikurang dengan 0,5, dan didapatlah 20,5. Kemudian 20,5 ditambah 1/4 dikali 60, dikurangi FK. FK di sini frekuensi paling atas, yaitu 9. Dan dibagi FQ. FQ adalah frekuensi yang terdapat di dalam kotak merah ini, yaitu terdapat 11, dan dikali panjang kelas. Cara mendapatkan panjang kelas ini, contohnya kita ambil dari kolom 10 sampai 20. Dihitung dari 10. 10 sampai 20 jumlahnya adalah 11. Jadi panjang kelasnya 11. Jadi 20,5 ditambah 1/4 dibagi 60 dikurang 9. 15 kurang 9 dibagi 11 dikali panjang kelas yaitu 11. Didapat 20,5 ditambah 15 dikurang 9 dikali 11 sama dengan 66, kemudian dibagi 11. Didapat 20,5 ditambah 6 sama dengan 26,5. Jadi didapat hasil dari data berkelompok Q1 adalah 26,5. Untuk selanjutnya adalah jangkauan persentil. Jangkauan persentil ini adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil ke-99. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar. Next. Untuk selanjutnya adalah contoh jangkauan persentil data tunggal. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Yang pertama adalah urutkan data menjadi urutan dari yang terkecil hingga terbesar seperti 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu untuk selanjutnya langkah 2, cari persentil tunggal di atas berdasarkan rumus persentil tunggal, yaitu letak nilai persentil ke-75 di urutan data ke-75 atau buka kurung 10 tambah 1 per 10 yang hasilnya maka adalah 8,25. Jika P75 sama dengan X8 ditambah 0,25 buka kurung X9 dikurang X8 maka 9 tambah 0,25 buka kurung 10 kurang 9 hasilnya adalah 9,25. Jadi persentil ke-75 adalah 9,25. Letak nilai persentil ke-30 ini diurutkan dari data ke-30, yaitu 30 buka kurung 10 tambah 1 per 100, maka hasilnya 330 per 100 yang menjadi 3,3. Untuk P30 ini X3 ditambah 0,3 buka kurung X4 dikurang X3. Maka 5 tambah 0,3 buka kurung 6 kurang 5, maka hasilnya adalah 5,3. Untuk rumusnya, yang jangkauan persentil data tunggal, yaitu data ke
berapa, lalu I, N tambah 1/100. Untuk selanjutnya adalah jangkauan persentil data kelompok. Keterangannya ini adalah dengan rumus PI sama dengan TB buka kurung I min 100, N sama dengan N kurang FK per FI P. I ini maksudnya adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, TB itu tepi bawah kelas persentil, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI itu frekuensi kelas persentil P, atau panjang kelas interval. Untuk selanjutnya adalah contoh soal jangkauan persentil data kelompok. Di sini yang terlihat tabel nilai yaitu dari 10 hingga 99. Dan F-nya ini adalah seperti ini. Lalu untuk FK-nya sampai seperti ini. Contoh soalnya ini adalah persentil ke-20. Jadi letak P20 ini sama dengan 20/100 buka kurung N sama dengan 20/100 buka kurung 100 sama dengan 20. Maka P20-nya dengan rumus sambungan TB tambah 20/100 N dikurang FK per FP kali P. P20 sama dengan TB tambah 20/100 buka kurung N tutup kurung dikurang FK per FP kali P. Sama dengan TB-nya itu 39,5 ditambah 20 dikurang 12 per 15 kali 10. Sama dengan yang hasilnya adalah 39,5 tambah 8/15 kali 10. Lalu, maka hasilnya adalah 39,5 tambah 80/15. Yang hasilnya adalah 44,8. Untuk next selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah ukuran penyimpangan data seperti simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil penting dalam menganalisis sebaran data. Simpangan rata-rata dan standar deviasi mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam interval tertentu. Dengan pemahaman yang baik tentang ukuran-ukuran ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang karakteristik data yang diamati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.